Bupati Indramayu Nina Agustina mengaku tidak mengetahui adanya bangunan hotel di dalam Pondok Pesantren Al Zaitun yang berada di Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Menurutnya, dirinya yang mengetahui adanya perusahaan air minum di dalam kawasan Al Zaitun. Atas temuan adanya hotel yang beroperasi, rencananya Pemkab Indramayu akan melakukan pengecekan langsung untuk memastikan keberadaan bangunan hotel di dalam Ponpes. Ada hotel? Iya. Waduh, saya nggak tahu. Ada. Karena iya ada hotel, Bu. Ada hotel sama ini perusahaan air minum kalau nggak salah pas waktu sinagog rame. Ada itu kalau itu air minum yang perizinan. Oh iya awal ya, perizinan awal. Itu untuk air minum saya pernah ini. Iya. Tapi kalau yang lainnya saya nggak tahu kalau untuk hotel. Berarti hotel belum ada izinnya? Belum ada ya, belum tahu ya, kita belum tahu. Berarti akan dicek ini, Bu. Dicek. Ini semuanya ya pastinya tadi kita rapat juga semuanya aset untuk diinventarisir, termasuk untuk yang paling utama adalah pemerintah kabupaten ada penertiban dari pajak dan perizinan usaha, itu aja. Saya mendapat laporan bahwa kepala daerah Indramayu bercerita tentang Az-Zaitun, ada juga berbicara tentang hotel. Sesungguhnya Az-Zaitun tidak punya hotel, hanya punya wisma tamu yang diperuntukkan untuk tamu Az-Zaitun, untuk wali santri tatkala berkunjung dan ingin menginap. Dibuatkanlah wisma tamu. Dan karena itu perlu perawatan, maka setiap tamu yang menggunakan kamar itu memberikan sedekah 10 sak semen yang ketika itu harganya 25.000. Maknanya memberikan sedekah 250.000 pada tahun 1999 dan diaktifkan tahun 2000. Sampai dengan 2023 ini tidak berubah itu sedekahnya. Ya 250.000 juga. Jadi kalau itu dijadikan perbincangan dengan disiarkan di televisi, maka beliau belum memahami. Padahal sebelum menjadi bupati, tatkala beliau menyampaikan visi misi ke Az-Zaitun, didampingi oleh ayahanda beliau, saya terima di tempat itu. Dan saya terangkan bahwa ini wisma tamu. Karena dari sejak menjelang pilihan bupati, sampai hari ini belum berkunjung, dan mendapatkan informasi yang lain-lain, maka berbicaralah tentang hotel di kampus Az-Zaitun. Bu Nina, selama Anda menjadi Bupati Indramayu, Anda pernah datang ke dalam Pondok Pesantren Al Zaitun, entah itu undangan atau atas inisiatif Anda sendiri? Ya. Sejujurnya pada saat pilkada, saya diundang oleh Al Zaitun untuk datang ke Al Zaitun, dan di situ kami hanya karena belum menjadi kepala daerah, mungkin perkenalan diundang ya kan ya oleh Pak Panji Gumilang, saya hadir di sana, cuman hanya makan malam dan ngobrol sedikit lah tentang sekolah yang ada di pondok pesantren, tapi kami tidak keliling dan tidak diajak keliling ya, kami hanya makan malam saja, itu aja. Bu Bupati, nggak ada hotel. Di Az-Zaitun tidak ada hotel. Wisma tamu untuk wali santri yang datang supaya tidak intervensi ke dalam asrama pelajar. Sistem modern seperti itu sehingga santri yang ingin bertemu orang tuanya datanglah ke wisma tamu. Itu sistem modern. Jadi bukan hotel, wisma tamu. Kemudian kalau ada, contohnya wartawan yang datang ke kampus Az-Zaitun ingin menginap, juga seperti itu.
Inilah bedanya pendidikan di Az-Zaitun dengan pendidikan di luar Az-Zaitun. Bu Bupati, ini bukan hotel. Sudah. Kami juga membutuhkan begitu jawaban dari Ibu Nina selaku Bupati Indramayu. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan perputaran uang di Pondok Pesantren Al-Zaitun itu sampai 16 triliun rupiah. Nah, Anda sebagai Bupati Indramayu sebelumnya sempat mengetahui hal ini nggak, Bu Nina? Sejujurnya kalau untuk perputaran senilai tersebut kami tidak mengetahui untuk pemerintah kabupaten. Yang kami ketahui adalah dengan lahan yang seluas 1.200 hektar ini kami hanya dibayarkan PBB adalah sebesar 299 juta. Dan saat ini di tahun 2023 dihitung itu hanya sekitar 400, kurang lebih lah 400 jutaan. Ya, dan di sini pas kami pengecekan kepemilikan atau sertifikat dari lahan-lahan itu kebanyakan atas nama Yayasan Al-Zaitun ataupun Pak PG dan juga banyak nama lainnya. Ini yang butuh waktu dan proses. Sebutkan juga bahwa kalau kami kenapa dengan lahan yang seluas 1.200 hektar ini hanya pembayaran PBB sebesar kurang lebih 299 juta. Itu yang membuat kami juga curiga ini apa, dan itu kami lebih penggalian seperti itu, penggalian aset. Bu Bupati juga bercerita tentang PBB. Konon tanah segitu banyaknya, PBB-nya sedikit. Mari saya bacakan PBB yang dibayarkan oleh Az-Zaitun melalui desa. Dari tahun 18 sampai 22. Nilai PBB 300.592.014 rupiah. Dan ini bukan karangan Az-Zaitun. Ini adalah berdasar tagihan yang namanya SPPT barangkali. Berdasar SPPT itulah maka keluar nilai. Nilainya 359.014 rupiah. Dan yang anehnya masih ada tambahan. Tambahan itu konon swadaya desa. Padahal desa sudah mendapat anggaran dari negara. Tapi masih memungut swadaya numpang ke PBB. Pajak bumi dan bangunan. Jumlahnya juga tidak terlalu kecil. Hampir separuh daripada nilai PBB. Yakni 186.561.908. Itu pun diberikan kepada desa. Sambil kita tidak pernah bertanya untuk apa swadaya ini. Kami bayarkan. Dan sekalipun jalan menuju Az-Zaitun belum pernah diperbaiki. Sehingga terjadilah kalau mau masuk Az-Zaitun lewat pintu utara, laksana kita harus mengarungi Laut Cina Selatan. Gelombang besar. Jadi setiap tahun ada tambahan. Tahun 18 300 juta lebih. 300 juta 600 ribu lah kita bulatkan. Kemudian tahun selanjutnya 19 itu 302 juta setengah. Kemudian tahun 20 320 juta lebih. Kemudian 21 ada sedikit penurunan, tidak tahu karena tagihannya seperti itu. Kemudian 322, 311 juta rupiah. Jadi pajak yang diberikan ke PBB dan swadaya itu dalam 5 tahun 2
miliar 600 juta 436.544 rupiah. Bukan jumlah yang kecil. Ini selama 5 tahun. Di luar kabupaten tentunya banyak. Keseluruhan pajak PBB dan swadaya desa yang ada di keseluruhan yang dimiliki oleh Ma'had Az-Zaitun itu selama 5 tahun 4 miliar 375 juta 83.065 rupiah. Jadi kalau ini masih dianggap kecil, ya mungkin Ibu Bupati belum memahami perpajakan. Saudara-saudara, kemudian berapa jumlah real daripada aset yang berbentuk lahan dan bangunannya? Pada tahun 21, yakni 27 Agustus 2021, aset yang diapresial oleh lembaga resmi itu ada 1.643 hektar, 78. Yaitu 1.643,78 hektar. Itu yang sudah diapresial. Yang belum masih banyak. Baik di Jawa maupun di luar Jawa. Karena setiap bulan kita menganggarkan untuk menambah aset berbentuk lahan. Berapa apresialnya? Lembaga resmi yaitu KJPP DAZ Rekan. Itu nama lembaga apresialnya. Ditaksir dan dinilai oleh lembaga apresial kekayaan aset Az-Zaitun sampai dengan tahun 2021 itu berjumlah 20 triliun 890 juta miliar 181 juta. Inilah aset daripada Az-Zaitun yang jumlah hektarnya 1.643 hektar, 78. Nilai yang di-appraisal 20 triliun, catat supaya enggak lupa. 20, 890, 181, ribu. Narasinya seperti begini. 20 triliun 890 miliar 181 juta. Alhamdulillah.